Shalom, perkenalkan nama saya Noviana Heriabulu, NIM 1919074, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proposal usaha kreatif guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, masyarakat sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini, banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah, saya bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak, dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Dari uraian di atas, maka sangat berpotensi bagi saya mengembangkan usaha donat ini karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai donat karena rasanya yang enak, gurih dan nikmat. Donat ini memiliki berbagai varian sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, donat ini dapat dinikmati oleh semua umur. Jadi, siapapun bisa untuk mengkonsumsi donat ini, baik orang yang sudah tua maupun orang muda. Donat ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik di malam hari maupun di pagi hari. Donat ini akan lebih enak apabila dimakan sambil minum kopi ataupun teh. Dengan alasan tersebut, saya berniat untuk merintis usaha donat, dan usaha saya tersebut saya beri nama My Donuts. B. Manfaat usaha. Manfaat di bidang ekonomi. Usaha donat ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Saya menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah, tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan. B. Manfaat sosial. Manfaat sosial bagi pemilik. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Usaha donat ini cukup menjanjikan bagi saya, karena saya menyajikan donat dengan berbagai varian dan berbeda dengan donat lain. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemilik usaha yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis, serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis yang lain yang lebih besar. Pembelajaran yang diperoleh seperti bagaimana cara melayani konsumen, serta bagaimana supaya karyawan menjadi senang dengan kebijakan yang kita tetapkan, dan lain sebagainya. Manfaat sosial bagi masyarakat. Dengan adanya donat ini, dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain itu, secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini telah berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. C. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara untuk membuka usaha McDonald's ini dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi persaingan usaha bisnis yang semakin ketat saat ini. Yang ketiga, bagaimana cara agar kita bisa meraih kesuksesan dan keuntungan yang besar dalam berbisnis McDonald's ini. Bab 2, pembahasan. A. Profil organisasi. Nama usaha My Donuts. Jenis usaha kuliner. Alamat Kelapa 5, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemilik Noviana Heriabulu. B. Tujuan. Tujuan usaha. Yang pertama, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menumbuhkan jiwa berwirausaha. Dan yang ketiga, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan. C. Produk. Produk yang saya tawarkan kepada konsumen memiliki berbagai macam varian. Di antaranya, yang pertama coklat, yang kedua cheesy, yang ketiga coconut, yang keempat coco cheesy, dan yang kelima blueberry, dan yang terakhir strawberry. Dengan memiliki berbagai macam varian tersebut, maka konsumen dapat memilih rasa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Produk yang saya berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia
sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. D. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Yang pertama, harga yang terjangkau dan tidak terlalu mahal. Yang kedua, pelayanan yang ramah. Yang ketiga, tersedia berbagai macam varian yang dapat dipilih. Dan yang keempat, pemesanan yang mudah. 2. Kelemahan. Yang pertama, pesaing. Dan yang kedua, keuntungan yang kecil. Yang ketiga, kesempatan. Yang pertama, banyak masyarakat yang membutuhkan camilan atau makanan kecil. Yang kedua, produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Yang ketiga, produk yang bervariasi dan berbeda. Yang keempat, ancaman. Yang pertama, banyak pesaing. E. Rencana usaha. Yang pertama, rencana jangka pendek. Donat yang saya rintis bertujuan untuk menambah pengalaman bisnis, selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan. Yang kedua, rencana jangka menengah. Usaha donat yang saya rintis pastinya akan saya kembangkan demi mewujudkan impian menjadi seorang pengusaha yang sukses. Pelanggan adalah raja, maka kepuasan pelanggan menjadi hal yang utama. Selain itu, saya akan melakukan promosi usaha ini, baik dari mulut ke mulut, media sosial, dan media lainnya. Yang ketiga, rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, saya akan lebih meningkatkan kualitas dari usaha ini. Selain itu, saya akan membuka cabang di daerah lain, sehingga usaha saya ini dapat dikenal di seluruh penjuru Indonesia. F. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, target pasar. Lokasi usaha ini berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di pinggir jalan raya dan di dekat pasar, sehingga lokasi merupakan tempat yang dekat dengan keramaian, sehingga para pengunjung pasar dan pengguna jalan dapat dengan mudah menemukan toko saya. Yang kedua, pesaing. Terdapat banyak pesaing dalam hal usaha kuliner, termasuk ke donat ini, sehingga saya harus meningkatkan kreativitas dan terus bekerja keras agar dapat mengalahkan para pesaing yang semakin banyak. Yang ketiga, pembeli. Dalam usaha ini, semua kalangan masyarakat menjadi sasaran bagi saya, terutama anak-anak muda yang sekarang ini sangat gemar berburu kuliner. Dalam produk ini, saya menawarkan dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp5.000 saja. G. Strategi pemasaran. Yang pertama, dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang sederhana dan tidak memerlukan biaya. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha saya. Sehingga secara tidak langsung, semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha saya. Dan apabila konsumen puas, maka ia akan menceritakan kepada orang lain lagi, sehingga konsumen saya akan semakin bertambah. Yang kedua, dengan media sosial. Saya juga akan melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial yang semakin berkembang, seperti melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan pasar. Selain melakukan berbagai strategi seperti di atas, saya juga mempromosikan usaha saya ini dengan cara menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dengan memperluas usaha donat ini ke daerah-daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambahkan pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran dengan memperkerjakan karyawan baru. Yang keempat, pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain. Saya juga menerima pemesanan pada acara-acara arisan, ulang tahun, pernikahan, dan acara lainnya. Dan yang kelima, langkah-langkah promosi. Yang pertama, memberikan diskon pada hari-hari tertentu. Yang kedua, memberikan potongan harga jika membeli lebih dari 5 box. H. Analisis operasional. Yang pertama, desain produk. Membuat desain donat dengan gambar-gambar yang unik dan varian rasa yang lain daripada yang lain. Yang kedua, tempat usaha. Tempat usaha yang saya rintis ialah di pinggir jalan yang ramai dilalui orang. Selain itu juga berada di dekat pasar, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Yang ketiga, pengawasan kualitas. Saya akan selalu melakukan pengecekan setiap hari terhadap kualitas dari produk donat yang ada, agar para konsumen bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang terbaik. Yang keempat, marketing atau promosi.
Yang pertama, distributor. Saya melakukan kerjasama dengan distributor donat, sehingga bahan-bahan dari donat ini mudah didapatkan. Dan yang kedua, tenaga kerja. Dalam usaha ini, diperlukan adalah orang-orang yang mau bekerja secara tekun, sabar, dan kerja keras. Yang ketiga, masyarakat sekitar. Saya juga harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, karena apabila saya tidak mempunyai hubungan yang baik, maka bisa saja usaha saya tidak disenangi, sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Analisis aspek finansial. Yang pertama, harga. Coklat atau cheesy small seharga 5.000, coklat atau cheesy big seharga 10.000, coconut seharga 7.000, coco cheesy seharga 10.000, blueberry seharga 5.000, dan yang terakhir strawberry seharga 5.000. Yang kedua, modal awal. Sewa toko per bulan seharga 1 juta, oven seharga 500.000, bahan-bahan seharga 600.000, etalase seharga 400.000. Jumlah modal awal seharga Rp2.500.000. C. Metode pelaksanaan program. Yang pertama, metode pengumpulan data. Mencatat segala aktivitas dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha donat ini. Kritik dan saran dari konsumen sangat mendukung kemajuan usaha ini. Yang kedua, survei bahan baku. Saya membagi tugas untuk survei dan menjalin kerjasama dengan salah satu toko donat yang menjual bahan baku. Yang ketiga, pembuatan bahan baku. Pada pembuatan donat, fermentasi berfungsi menambah cita rasa dan mengembangkan adonan. Pembuat donat harus menyimpan adonan di tempat yang hangat dan agak lembab, sehingga donat dapat mengembang dan berbentuk sempurna. Yang keempat, pengemasan bahan baku. Bahan baku yang saya terima dikemas dengan menggunakan box kecil. Dan yang kelima, penjualan atau pemasaran produk. Penjualan dilakukan setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. Selain itu, saya juga menerima pemesanan. Bab 3, penutup. Demikianlah proposal usaha donat ini. Semoga proposal ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa, saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena atas segala rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan proposal usaha saya. Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak, karena proposal ini merupakan tahap awal saya dalam memulai usaha donat ini. Dengan selesainya proposal bisnis ini, saya berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah saya rencanakan ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah saya harapkan dari semua pihak, karena saya menyadari bahwa proposal saya ini jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga saja dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.